menyatakan dan meyakinkan bahwa dia masih sah jadi istri lo dan adanya perkawinan secara sah, secara resmi. Nah ini lo sendiri menurut sekali? Ya intinya yang saya nilai ya dari Ninung Aska ini memang banyak kemiripan lah. Dari tampang pun ternyata pas kita lihat foto Aska sebelum operasi ya, sebelum banyak operasi plastik, ternyata mirip banget gitu. Saya nggak tahu saudara kan atau apa kan, dan di dalam pun banyak bohongnya sih. Tadi mereka menggunakan kesaksian palsu, alhamdulillah juga mereka juga ketakutan pada saat kita menanyakan persoalan. Si Ninungnya juga agak kebingungan, wah kok tanyanya sampai ke situ, oh jangan dong yang lain dong, kayak ketakutan juga. Intinya yang dia katakan ya dia bisa bicara apa saja lah, terserah dia mau bicara apa saja. Dan ya saya maaf ya, maksudnya bukan apa ya, soalnya saya nggak kenal, agak menjijikkan karena di dalam suamiku astagfirullahaladzim, apaan ini. Nah intinya gitu loh, saya agak geli-geli sedap lah gitu sih. Intinya saya tetap dengan pendirian saya tidak kenal dia siapa, dia pun tidak bisa membuktikan apapun. Dan di KO pun ternyata alhamdulillah banyak banget kebohongan, makanya saya santai aja sih, saya bawa fun, saya melihat mereka berdua ini seperti kayak Upin Ipin ya. Kalau di Indonesia ada Upin Ipin, kalau di sini itu saya mau menyebut mereka itu duo getar lah ya. Duo getar karena menggetarkan hati saya sampai saya bisa tertawa gitu. Gitu sih. Oke. Nanti meskipun Nuning tadi membawa bukti bukti KUA sendiri, bukti perkawinan sampai bukti mahar tadi dia menunjukkan juga itu mahar saya bisa beli sekarang, tunjuk bukti, ini bukti saya, bisa saja ya. Cuma gampang saja sih, itu nggak menjadi sebuah bukti juga sih sebenarnya, nggak akurat lah, itu satu yang diada-adakan. Sama halnya kayak dibawa dokumen dari KUA, iya memang KUA tercatat, tapi menggunakan dokumen apa? Oh nama bapak saya ada di situ, bapak saya udah nggak ada, katanya masih hidup. Oh ibu saya namanya salah. Nanti dua pembatalan. Iya intinya banyak lah, banyak sih kesalahan-kesalahan, dan saya nggak khawatir sama sekali karena saya alhamdulillah kita mengetahui banyak sekali kebohongan dari pihak mereka berdua ini. Berarti menurut Alif memang dua wanita ini Ya, lebih banyak merekayasa seperti saya bilang sebelumnya, seperti pelawak lah. Jadi saya lebih banyak ketawa di dalam saat mereka ngamuk-ngamuk, ketakutan juga, emosi juga mereka dalam, marah-marah, saya ketawa aja sih. Jadi saya melihat mereka itu sama seperti sebelumnya, suatu jokes, suatu hiburan yang saya tidak anggap serius lah. Tidak saya gentar sama sekali sih sama mereka berdua, hanya satu pelawak di depan mata saya untuk ditertawakan. Liv, ini yang menarik lagi adalah saat beberapa waktu lalu nggak menurut mereka, pengakuan mereka, Alif dan mungkin pihak kuasa hukum mendatangkan langsung ke bukan saya itu untuk membatalkan itu nikah dan ada surat sah secara resmi yang ditulis. Ini gimana? Jadi saya mengakui tadi di depan hakim juga kami mengakui bahwa kuasa hukum itu datang ke Ibu Ninung. Karena kami tidak tahu alamatnya dan Pak Alis juga tidak tahu, sebagai suami aja tidak tahu, saya datang ke tempat kerjanya. Saya jelaskan, saya mencari kebenaran, benar nggak ini Ibu Ninung pernah nikah sama saudara Alif, terus bagaimana, terus sebagai wanita Pak Alif, bagaimana pendapatnya terhadap perkawinannya Aska. Saya bilang karena kan Pak Alif mempunyai anak. Nah, Bu Nuning gimana nih tanggapan dia? Nah, saya menyodorkan surat itu, saya datang dong jadi saksi. Wah, saya nggak mau ya. Nah, saya maunya waktu itu dia belum bilang cerai. Nah, kalaupun ingin cerai, saya katakan sekali lagi, kalau Bu Nuning mau cerai, Bu Nuning tulus nggak mau nikah cerai, tapi nggak mau dapat gonogini atau harta. Pasti tujuannya adalah pembagian gonogini lah atau apalah, itu yang dari kami. Dan ketika saat itu kami menanyakan, Bu Nuning, apa sih yang saya perlu bantu gitu loh? Apa sih? Wajar dong, dan itu tidak melawan hukum. Dan saya katakan kepada majelis pun mengiyakan tidak apa-apa. Dan itu hal yang wajar, memang harus kami lakukan. Daripada kami tidak sama sekali bertemu dengan mereka terus mengata-ngatai mereka atau mengancam dia, itu bukan perbuatan yang benar. Kami datang ke mereka patuh hukum untuk mencari kebenaran. Memang benar saya datang. Kekeluargaan. Nah berarti dengan abang mengajak itu berarti benar adanya pernikahan dong, gimana? Pernikahan itu jadi nanti di pembatalan itu nanti akan kami beberkan semua. Seperti tadi saya tanya Bu Nuning, mana buku nikahnya? Saya tanya.
Kata dia pakai orang ketiga karena saya sudah tua katanya, nggak ada yang mau nikah sama saya. Ini ya cerita di media dari dia. Jadi saya dinikahkan sama pengusaha. Saya tanya pengusahanya umurnya berapa? 20. Padahal saat itu Pak Alif baru aja masuk 19-18. Nah, jadi banyak aneh-anehan dari Bu Nuning, pengusaha yang mana. Terus saya tanya lagi, kenal nggak sama Alif? Dengan saudara Alif. Wah, saya tidak tahu, saya baru tahu perkawinan dengan Aska. Padahal di pertemuan itu, Bu Nuning sama adiknya mengakui bahwa Alif pernah menikah sama Nora dan mereka diam aja. Nggak wajar dong. Nah, mereka pura-pura tidak mengetahui Alif dengan Nora menikah. Maaf ya, saya katakan dengan istri yang sebelumnya, nanti disensor kawan-kawan. Nah, di situ kebohongan dari Ibu Nuning sama adiknya. Mereka tahu. Nah, terus dia bilang saya sudah pernah mencari Alif, ditanya. Saya sudah nyari, cuman KUA katanya kamu bukan siapa-siapa. Jadi saya tolak. Dalam logika saya tidak ada orang ditolak di KUA. Dengan datang KTP saja dapat itu yang namanya duplikat nikah dan dari RT. Jadi dia berbohong lagi, katanya sudah menanyakan tempat Pak Alif. Kalau Pak Alif saat itu tidak tahu di mana Cipete, Cilanda, KUA. Waktu itu Alif itu masih unyu-unyu. Bahasa Indonesianya aja belum bagus, ya, kecuali di film ya. Terus kata Bu Nuning, dia dinikahkan untuk Alif menjadi seorang artis, jadi mendapatkan kitas atau apalah tadi. Padahal saya menggunakan kitas selama ini itu disponsor sama PHPH. Dari 2009 sampai sekarang bisa saya masih simpan, alhamdulillah semua bisa kitas saya itu disponsor sama produksi. Tidak pernah menggunakan sponsor istri. Dan kalau dinilai lagi tujuannya apa? Saya menikahi dia, sangat tidak masuk akal. Kalau dia mengarang sebuah cerita untuk menggunakan kitas. Kitas saya ada dari 2009 sampai sekarang semuanya dari sponsor PH. Nggak ada sama sekali yang namanya istri. Bahkan sama yang sebelum Aska pun tidak pernah saya menggunakan sponsor dari istri. Semuanya kitas kerja. Gitu. Tapi Bang Alif itu katanya selesai dan berkumpul, buku nikah dibawa sama Bang Alif. Oh nggak ada, saya nggak pernah bawa sama sekali dan saya nggak pernah menikah sama dia. Dan buku nikah itu yang ditemukan sama Aska dan akhirnya ditemukan sama Iya, yang saya perjelaskan yang dikarang ya, maksudnya dikarang sebuah cerita dari mereka yang dibikin katanya digunting, terus kemarin bilangnya apa. Ya satu hal yang dikarang sama mereka lah, mungkin apa saja bisa mereka karang, tapi faktanya tidak benar. Dan Bu Nuning sendiri mengakui bahwa dia dikenalkan, dijodohkan, artinya dia memakai orang ketiga untuk pernikahan ini. Iya. Nah, Pak Alif, saya buka dikit aja, saya ini waktu itu menyerahkan ke supirnya untuk pembuatan PP. Ya, katanya kalau mau ini harus ini dulu, kesini dulu. Nah, saat itu dibawalah ke daerah Cipete. Pak Alif belum tahu daerah Cipete di mana. Umur 18 saat itu, 18 atau 19. Ini nggak tahu, gelap jam 9 malam. Saya nggak tahu sama sekali. Intinya saya cuma serahkan sama yang foto itu benar. Itu foto saya kok. Waktu tahun 2010, 2009, 2011 itu memang foto saya serahkan sama supir kakak saya waktu itu. Supir kakak saya untuk pengurusan bangun PT. Karena saya nggak tahu sistem di Indonesia seperti apa. Jadi saya serahkan itu, saya nggak tahu dipergunakan buat apa. Nah, jadi saya merasa patut diduga ini ada sekongkolan nih memang untuk pemerasan dan segala macam itu pasti ada. Ini pasti ada, karena nggak mungkin suatu pernikahan itu bisa ada tapi nggak ada tujuannya. Nggak pernah berumah tangga. Saya pun nggak pernah melihat mukanya bagaimana bisa ada sebuah pernikahan yang seperti yang saya bilang tadi, gaib gitu. Yang nggak masuk di akal. Kok bisa sampai tercatat? Berarti mereka ada yang menggunakan dokumen saya sampai bisa tercatatnya itu. Gitu. Karena ini, kalau dengan Ibu Nyonya yang pertama Pak Alif itu, Pak Alif urus sendiri itu dan Nggak prosesnya gampang, itu susah. Nggak gampang untuk proses Pernikahan campuran warga negara itu susah gitu, tidak gampang datang tiba-tiba ini gitu loh. Pak Alif saat itu aja diarahkan jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke ini saya aja. nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu urusan apa, intinya untuk urusan PT aja. Saya serahkan dokumen untuk urusan PT aja sih. Gitu. Jadi saya merasa Ninung Aska ini kayak halu ya, mungkin ada halunya juga. Sama mungkin teman-teman lain kali kalau wawancara Ninung berikan air buat air matanya biar keluar. Iya. Nangisnya berkali-kali nggak ada air matanya, kasih air lah, bantulah. Siapa tahu dapat tawaran sinetron kan, kita bagi-bagi rezeki kan nggak apa-apa. Tadi ini udah ketiga kali Bu Ninung nangis tapi tidak keluar air mata. Air mata. Makanya
majelis juga tolong deh buka deh ininya maskernya biar kelihatan kan. Ya keluar air mata juga, saya bingung gitu loh. Tapi dibilang Apakah sudah habis selama 11 tahun ini air matanya buat Bang Toib? Kami nggak ngerti gitu loh. Tapi Bang Alis udah ada ketemu langsung belum sama Ya kemarin Senin kemarin sih. ada pembicaraan? Nggak ada sih. Jadi diminta sama hakimnya untuk melihat langsung, saya melihat langsung, tapi dia belum buka masker. Tanya kenal, saya memang tidak kenal. Buka masker, astagfirullahaladzim. Memang saya tidak kenal yang gini. Tidak pernah menyentuh kulitnya atau cium jidat, salim, kening atau apa tidak ada. Apalagi yang namanya hubungan suami istri tidak ada. Win, dari pernyataan Ibu Nuning sendiri kan tadi bilang kalau bahwasanya sempat ijab kabul bersama abang dan langsung abang pergi bilangnya ada urusan ya tadi bilangnya gitu dari Ibu Nuning sendiri. Apakah benar apa tidak sih bang? Itu jelas tidak benar, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tidak pernah kenal sama dia. Saya tidak tahu dia siapa, tiba-tiba aja muncul yang seperti saya bilang sebelumnya, Aji Mumpung, Ninung Aska, duo getar ini. Jadi mereka itu seperti pengen lihat, ya kita patut diduga ada pemerasan. Jadi kok bisa tercatat dan dia pun baru mengetahui sekarang kok. Kebetulan sekali ini kesempatan lagi pandemik atau apa, dia juga pengen menikah kok, udah mau menikah. Si Ninung ini ya kita harus cari tahu siapakah orang ini. Ya untuk kebutuhan kita juga, dan dia udah mau menikah, mungkin saya pikir ini kebutuhan dia buat kebutuhan dia bersama calon suaminya dia. Gitu. Asumsi kami ya, Iya. asumsi kami. Tapi diduga itu. Iya. Dan memang beberapa kali itu Bu Ninung juga sudah berapa kali mempunyai jodoh. Dia katakan kepada kami di pertemuan sebelumnya dia sudah 3 kali ingin menikah tidak bisa katanya. Karena takut kalau ke pengadilan agama untuk bercerai, takut dan tidak mempunyai dana. Itu yang dikatakan Ibu Ninung waktu di pertemuan kami sebelum di persidangan ini. Tadi ditanya hakim juga, loh kamu emang nggak pernah ke KUA? Saya pernah datang Pak katanya, tapi KUA tidak menerima saya katanya. Ya kami bingung lah, itu nggak masuk akal, logika hukumnya tidak masuk akal. Pasti ada arahan dari KUA. KUA tidak sekejam itu.